Halo guys, balik lagi nih sama aku Nabila Zahra Wulandari. Di sini aku mau lanjut bahas lagi tragedi apa aja sih yang terjadi di sejarah nasionalisme Filipina. Pasti kalian juga mau tahu kan kelanjutannya? Langsung aja yuk kita ke part 4-nya. Check it out. F. Kesaksian terkait Pastor Burgos. Artigas mengumpulkan 8 kesaksian dari interogasi yang menurutnya ia lihat langsung meskipun dokumen tersebut kini hilang dari arsip PNA. Semua kesaksian itu menyebut Burgos sebagai pemimpin pemerintahan revolusioner. Menurut Artigas, kesepakatan bersama ini mungkin dihasilkan melalui penyiksaan, namun hal ini belum dipastikan. Selain itu, ia juga tidak mencatat bahwa salah satu pernyataan berasal dari janda komandan benteng San Felipe yang dibunuh oleh Sersan La Madrid pada awal pemberontakan. Janda tersebut yang jelas tidak disiksa bersaksi bahwa ketika La Madrid muncul dengan wajah berlumuran darah, ia mengatakan bahwa dirinya adalah alat karena diperintah oleh pastor paroki San Pedro Burgos yang akan menjadi presiden republik. Namun, ada juga laporan lain mengenai Burgos yang kemungkinan berasal dari interogasi awal di Cavite. Sekitar 2 jam setelah benteng San Felipe berhasil direbut, Jenderal Ginoves mengirim kepada pesan Izquierdo yang berbunyi, "Tangkap Pastor Burgos, Rektor San Pedro, demi kepentingan dinas." Hal ini menunjukkan bahwa Burgos menjadi target bukan hanya karena dugaan keanggotaannya dalam junta, tetapi juga alasan lain yang belum sepenuhnya turun di Zaldua. G. Peran penting Francisco Zaldua. Interogasi Bonifacio Octavo memberikan gambaran penting terkait pemberontakan. Ia berkali-kali menyebut nama Burgos, meskipun belum pernah bertemu langsung dengannya, serta mencantumkan nama-nama seperti Gomez, Zamora, Guevara, Regidor, Pargo, dan Serra sebagai bagian dari pemberontakan yang direncanakan. Namun, ketika kesaksian ini dianalisis lebih mendalam, jelas bahwa informasi ini hanya didengarnya dari Zaldua, yang disebut-sebut sebagai satu-satunya orang yang berhubungan dengan Burgos. Zaldua, yang juga menjadi sumber utama interogasi, berperan besar dalam melibatkan Burgos dan Zamora, meskipun bukti fisik kurang mendukung tuduhan ini. Pada 19 Januari 1872, Izquierdo menerima catatan anonim yang diyakini berasal dari seorang prajurit seperti Octavo yang menginformasikan tentang pemberontakan yang terjadi. Selain itu, meskipun tidak ada alasan jelas mengapa Zamora ditangkap, kesaksian Zaldua memperkuat keterlibatan Zamora dalam struktur pemerintahan revolusioner yang sama dengan Burgos. Bahkan, Octavo dalam interogasinya pada 1872 berulang kali menyebut nama Burgos, Gomez, dan Guevara sebagai anggota penting dalam pemerintahan revolusioner tersebut. Tuduhan ini sepertinya dibuat untuk menyelamatkan nyawa Zaldua sendiri dengan melibatkan nama-nama besar. Selain Gomez, Pastor Guevara dan Mendoza juga ditegur keras pada tahun 1870 oleh otoritas gereja atas pemerintahan Gubernur Jenderal de la Torre karena dianggap seperti anti-Spanyol. Mendoza bahkan diketahui telah menyumbangkan P7.000 untuk mendukung surat kabar Spanyol yang menentang kebijakan kolonial. Dalam kesaksiannya, Octavo kembali menyebutkan bahwa Zaldua melibatkan Guevara bersama Burgos, Gomez, dan Zamora sebagai anggota pemerintahan sementara pemberontakan. Pada akhirnya, peran Zaldua menjadi lebih jelas sebagai penghasut utama pemberontakan. Berdasarkan kesaksian dan tuduhannya, Izquierdo mengecam Burgos, Zamora, Gomez, Guevara, dan Enrico Paraiso sebagai tokoh-tokoh kunci di balik pemberontakan Cavite tahun 1872. H. Partisipasi Burgos yang mustahil. Zaldua menggambarkan pemerintahan revolusioner yang berpusat pada sosok Burgos. Namun, peran Burgos dalam pemberontakan perlu dipertimbangkan berdasarkan aktivitasnya pada tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun 1870, Burgos muncul sebagai pembela utama para ulama Filipina, bekerja sama dengan Guevara dan aktif dalam menerbitkan artikel yang mengeritik Ordo Biarawan di Surat Kabar Madrid, La Discussion. Ia melanjutkan serangan tersebut pada tahun 1871 di La Armonia. Burgos adalah penggerak utama di balik tugu peringatan yang disusun oleh pendeta Filipina yang meminta pencabutan dekret pada tahun 1861 mengenai paroki yang diserahkan para biarawan Recollet kepada Jesuit di Mindanao. Ia juga menuntut agar paroki-paroki yang diambil sejak 1861 dikembalikan kepada pendeta sekuler Filipina. Peringatan ini ditandatangani oleh 185 pendeta dari Keuskupan Agung Manila dan 64 lainnya, bertanggal 14 Februari 1871. Pemisahan Gomez dari rencana Burgos. Mariano Gomez merupakan salah satu tokoh yang paling sulit untuk dinilai dalam konteks perjuangan melawan dominasi biarawan di Filipina. Sejak 1849, ia dikenal sebagai penentang kuat upaya para biarawan untuk menguasai paroki-paroki Filipina. Namun, keponakannya mencatat bahwa Gomez memiliki hubungan baik dengan beberapa biarawan yang mengenalnya. Penarikan diri Gomez dan sekutunya tampaknya merupakan bagian dari strategi yang dipimpin oleh Burgos. Pendeta Manila saat itu memanfaatkan kaum liberal seperti Manuel Regidor di Madrid untuk membatalkan dekret 1861. Di sisi lain, mereka juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh liberal lokal seperti Pardo dan Antonio Regidor dalam memperjuangkan reformasi. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Gomez dan keponakannya Feliciano tidak menandatangani tugu peringatan yang dibuat oleh para pendeta di Manila. Meskipun hampir semua pendeta dari Cavite, termasuk rekan dekat Gomez, Romo Cornelio Ignacio, menandatangani tugu tersebut. Meski jumlah 500 orang dianggap berlebihan, tetap ada kecurigaan bahwa Gomez mengetahui hal ini, terutama setelah ditemukan perahu yang ditinggalkan berisi senjata. Ini memperkuat dugaan bahwa terlepas dari apakah ia setuju dengan pemberontakan bersenjata atau tidak, Gomez tetap terlibat. Ketenangannya menjelang eksekusi berbeda dengan Burgos dan Zamora. Ia menunjukkan bahwa ia mungkin merasa benar dalam keputusannya untuk tidak mengikuti strategi Burgos. Sekian, terima kasih. Jangan lupa buat like video ini dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan buat part selanjutnya.